Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di pengajian rutin kita Ahad pagi, masih melalui online. Membahas kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan 3 landasan yang utama. Kita sampai pada mengenal agama, bagian al-iman, yaitu dalam rukun-rukun iman yang 6. Kita di al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Terus pada pertemuan yang sekarang kita di bagian akhir dari pembahasan al-iman bil malaikah. Setelah pada waktu yang lalu kita telah bahas muqaddimah untuk al-iman bil malaikah, dan juga alhamdulillah membahas 4 kewajiban di dalam beriman kepada al-malaikah. Juga pembahasan tentang bahwasanya beberapa malaikat mempunyai tugas-tugas yang khusus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita membahas atau sampai pada materi buah beriman kepada para malaikat. Wal imanu bil malaikati yusmiru samaratin jalilatan. Beriman kepada malaikat dengan perincian 4 kewajiban sebagaimana dibahas pada pertemuan yang lalu. Yusmiru membuahkan atau orang yang beriman akan memetik buah samaratin jalilatan, buah yang agung. Minha diantaranya al-ula, as-samratul ula, buah yang pertama. Buah yang pertama al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Mengilmui keagungan Allah dan kekuatannya dan kemahakuasaannya. Jadi kita dengan mengilmui tentang malaikat, demikian agungnya malaikat, ya kan? Maka kita akan memahami dan mengetahui keagungan Allah, kekuatannya dan kekuasaannya. Kenapa demikian? Karena fa inna azamatal makhluqi min azamatil khaliqi. Maka sesungguhnya keagungan makhluk, agungnya malaikat misalnya, itu adalah dari keagungan Allah Al-Khaliq, sang penciptanya. Jadi kalau kita melihat atau menyaksikan, mengimani makhluk-makhluk yang hebat, maka itu membuahkan kepada kita yaitu keagungan Allah yang menciptakannya. Karena keagungan makhluk itu adalah dari bagian keagungan Al-Khaliq, sang penciptanya. Ya, akhwati fillah, itu yang pertama. Yang kedua, as-saniyatu syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Mensyukuri Allah. Syukrullahi, di sini syukru itu masdar, ya kan? Terus syukrullah ini idhofah masdar kepada
maf'ul bih. Sehingga syukrullahi artinya mensyukuri Allah gitu. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas dasar inayahnya. Atas dasar perhatian Allah. Allah Subhanahu wa taala perhatian atau bermaksud baik dan memberikan langkah-langkah perhatian yang nyata kepada Bani Adam, kepada seluruh anak cucu Adam. Apa buktinya? Bahwa Allah Ta'ala punya inayah yang besar, punya maksud yang baik kepada para Bani Adam. Haitsu wakkala. Suaranya kurang. Haitsu wakkala min haula'il malaikati man yaqumu bi khifdihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala punya inayah, punya perhatian kepada Bani Adam, yaitu Dia Ta'ala mewakilkan dari para malaikat itu. Ada di antara para malaikat yang menegakkan hifdihim, penjagaan Bani Adam, penulisan amal-amal perbuatan mereka, dan lain-lain dari berbagai maslahat. Kalau Allah menyediakan, mewakilkan para malaikat yang menulis seluruh amal-amal Bani Adam, itu menunjukkan Allah punya inayah. Itu Allah punya perhatian kepada Bani Adam ini. Allah menjaga mereka. Ya khotifillah. Oleh karenanya kita harus syukrullah. Kita harus bersyukur kepada Allah atas hal itu. Sehingga kita memperbaiki amal-amal kita karena semua dicatat oleh para malaikatnya. Itu yang kedua. As-salisatu yang ketiga, mahabbatul malaikati. Yang ketiga, buahnya adalah mahabbatul malaikati. Ini juga idhofah masdar kepada maf'ul bihnya. Mahabbatul malaikati artinya mencintai malaikat. Mencintai malaikat. Mencintai malaikat ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Atas dasar ibadah-ibadah peribadahan kepada Allah yang mereka tegakkan dengannya. Jadi, namanya cinta karena Allah. Namanya cinta karena Allah. Karena cintanya apa? Atas dasar yang dicintai itu menegakkan ibadatillah, menegakkan peribadahan kepada Allah dengan ikhlas dan benar. Itu mereka melaksanakan tasbih, mensucikan Allah siang dan malam. Mereka menjaga Bani Adam, mereka menulis amal-amal perbuatan manusia. Ini kan bagus. Nah, karena kebagusan amal perbuatan mereka ini dari menyembah Allah, manusia hendaknya apa? Mahabbatul malaikah, mencintai malaikat atas dasar hal itu. Mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya al-hubbu fillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, pembahasan yang terakhir tentang al-iman bil malaikah di halaman yang ke-93 dari kitab Syarhu Salasatil Usul ini, yaitu penjelasan tentang hal ini ya. Kita baca.
Wa qad ankara qaumun minaz zairina kaunal malaikati ajsaman. Ada satu kaum dari az-zairin, dari orang-orang yang menyimpang. Kaum tersebut qad angkara, sungguh-sungguh mengingkari keberadaan malaikat. Mengingkari kaunal malaikati ajsaman, mengingkari keberadaan malaikat itu berjisim, berbadan. Kauna ini kana yakunu. Kauna dibaca kauna karena dia maf'ul bih dari angkara. Kaunal malaikati ini malaikah majrurun, malaikati mudhof ilaih secara lafadz. Secara makna al malaikati adalah isimnya kana. Kana yakunu kaunan, isimnya kana. Khobarnya mana? Ajsaman. Ajsaman itu nasab sebagai khobar kana yakunu kaunan. Jadi kana yakunu kaunan, kaunan ini masdar dari kana. Masdar dari kana itu tetap merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Cuma di sini kalau nasabnya khobar jelas ajsaman ya. Nah kalau rofaknya isimnya kana, al malaikah ini adalah rofak secara makna. Adapun secara lafadz majrur malaikat karena mudhofun ilaih. Itu ya caranya memahami. Kaum minaz zairin ya ikhwah, sungguh-sungguh telah mengingkari keberadaan malaikat itu berjisim. Lalu apa kata mereka jika mereka tidak percaya bahwa malaikat itu berjisim? Qalu, mereka mengatakan, meyakini innahum ibaratun an kuwal khairi al-kaminati fil makhluqati. Kata mereka, sesungguhnya malaikat, kata malaikat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu adalah ibarat. Ibarat itu kata yang mengungkapkan tentang kekuatan baik yang al-kaminati, yang tersimpan di dalam diri-diri para makhluk. Jadi kata mereka itu malaikat itu bukan berjisim, tapi sekedar kata ungkapan mengungkapkan kekuatan baik yang tersimpan di dalam makhluk. Khatifillah, ini perkataan kaum az-zairin. Hada takdzibun li kitabillahi ta'ala. Hada apa hada? Perkataan mereka itu yang mengatakan al malaikatu ibaratun an kuwal khairi al kaminah fil makhluqat, ini adalah merupakan takdzibun, pendustaan terhadap kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga pendustaan terhadap ijma'il muslimin. Ya, maka akan beliau sebutkan di sini ya beberapa dalil dari Al-Qur'an, dari hadis yang menunjukkan bahwasanya al-malaikah adalah berjisim. Adalah berjisim, bukan sekedar kekuatan yang tersimpan di dalam makhluk. Yang pertama, beliau nukilkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat
sebagai rasul-rasul, utusan-utusan, uli ajnihatin, untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masna, ada yang 2, wasulasa, ada yang 3 sayap, waruba, ada yang 4 sayap. Di sini Allah beritakan bahwasanya malaikat adalah mempunyai badan, ada jisim, yaitu apa? Mempunyai sayap, ada yang 2, 3 maupun 4. Juga waqala ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara, kalau kamu melihat, id yatawaffa. Yatawaffa ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana ya, Wah? Fa'ilnya al-malaikah, ini al-malaikatu. Adapun alladzina kafaru ini maf'ulun bih. Jadi artinya, dan kalau kau melihat para malaikat mewafatkan, mematikan atau mencabut jiwa orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum. Yadribun ini fi'il mudhari', ya kan? Fa'ilnya wawu jamaah, kembali ke malaikat. Nah, ketika para malaikat ini mencabut nyawanya orang-orang kafir, mereka, para malaikat itu memukul, seraya memukul wajah-wajah orang kafir, seraya memukul bagian depan, ya, bagian depan, dan memukul bagian belakang, itu. Sambil memukul bagian muka mereka dan bagian belakang dari mereka, orang-orang kafir itu. Ini menunjukkan malaikat berjisim, dengan jisimnya mereka memukul muka dan memukul belakang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwah, dinukil di sini oleh beliau dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Walau tara ididz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Ya, artinya, dan walau taro, kalau kau melihat, ya. Ini kalau, ya, kalau kau melihat, sekiranya kamu melihat ketika az-zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang yang zalim itu berada di dalam tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan keadaan waktu itu, keadaan ketika orang-orang yang zalim dalam tekanan sakaratul maut, para malaikat basitu aidihim, mereka memukul
dengan tangan-tangan mereka, dengan tangan-tangan para malaikat itu. Di para malaikat mengepalkan tangannya, basitu aidihim, memukul ya, dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Akhriju anfusakum. Di sini orang yang dolim, yang pertama dalam tekanan sakaratul maut, dipukul oleh malaikat dan diberi ucapan, keluarkanlah nyawamu. Ya, ini menerangkan malaikat mempunyai jisim. Kemudian yang berikutnya, waqala, dan Allah berfirman dalam surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ini qulubihim, dhamir him di sini kembali kepada malaikat. Ini qulubihim, hati malaikat. Artinya malaikat mempunyai hati, ya. Ini menunjukkan malaikat mempunyai hati, ya. Qulubihim. Artinya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah hilang rasa takut itu dari hati mereka, atau terjemahannya apabila mereka telah siuman dari pingsannya. Ini Jadi ini ayat menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah dengan firman-Nya, sehingga bersama hebatnya malaikat dan karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat itu yang punya hati, mereka mendengar Allah berfirman, mereka pingsan. Nah, ketika fuzzi'a, telah siuman dari pingsannya itu, telah dicabut rasa takut dari hatinya, qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, atau sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah tadi yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqqa. Mereka menjawab, berkata perkataan yang benar. Dan Dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini pertama menunjukkan malaikat mempunyai hati. Mereka berkata, sebagian mereka saling berkata, bertanya kepada sebagian yang lain. Yang ketiga, mereka adalah amanah. Jadi Jibril yang diberi tugas menyampaikan wahyu amanah. Ketika ditanya oleh sesama malaikat tentang apa yang tadi Allah firmankan, Jibril, ya, juga sebagian malaikat yang lain, itu menjawabnya bukan zatnya yang Allah katakan, tapi mengatakannya al-haqqa, gitu. Dijawab adalah perkataan yang benar, gitu. Perkataan yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Karena memang mereka itu Jibril sini diberi tugas oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul di bumi, oleh karenanya tidak menyampaikannya kepada sesama malaikat di langit. Maka ketika ditanya, madza qala rabbukum, apa jawabannya? Al-haqqa, gitu aja. Perkataan yang benar, wa huwal aliyul kabir. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa qala fi ahlil jannah, Allah Subhanahu wa taala
berfirman tentang hakikat penduduk surga di dalam surat Ar-Ra'd, ya ikhwah. Ar-Ra'd itu nomor suratnya 13 ya. Ayat yang ke-23 dan 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim. Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka min kulli bab, dari semua pintu. Salamun alaikum, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Sabar menahan jiwa dalam menunaikan perintah Allah. Sabar menahan jiwa dari menerjang larangan Allah. Sabar memikul jiwa ini untuk kokoh melaksanakan takdir-takdir Allah. Bima sabartum. Fani ma'ugbadar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Ya. Itu beberapa ayatnya yang beliau nukil menunjukkan para malaikat mempunyai jisim, mempunyai tubuh. Lalu beliau berbeda kepada dalil dari hadis untuk menerangkan al-malaikat adalah mempunyai jisim. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, melalui jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu al-abda nada Jibrila. Nada ini fi'il madhi sebagai jawab dari ida. Ida ahabba nada. Nada Jibrila. Jibrila nasab maf'ulun bih. Maf'ul bina fa'ilnya nada dhamir mustatir huwa kembali kepada Allah. Nah, artinya apabila Allah mencintai seorang hamba itu, maka dia memanggil Jibril, menyeru Jibril. Apa seruannya? Seruannya berbunyi, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu. Fa'ahibbahu wa Jibril, maka cintailah dia. Fa'ahibbahu ini ahibba fi'il amr, maka cinta dia. Di Allah menyeru Jibril, menyampaikan pernyataan bahwa dia telah mencintai si fulan dan memerintahkan kepada Jibril agar dia mencintai si fulan itu. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun langsung mencintai si fulan itu. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu Jibril menyerukan di sesama penduduk langit. Apa seruannya? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Ini ahibbu fi'il amr, fa'ilnya wawu jamaah, kembali ke para malaikat. Di para malaikat diperintah agar mereka mencintai si fulan, gitu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka ahlus sama mencintainya. Summa yudau lahu al-qabulu fil ard, kemudian diletakkan untuknya penerimaan di bumi. Hadis akhrajahul Bukhari, kitab Bada'il Khalqi, bab dzikril malaikah. Juga akhrajahu Muslim, kitabul birri wassilah, bab idza ahabballahu abdan
habbabahu ila ibadih. Bab apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menjadikan hamba itu dicintai oleh hamba-hambanya yang lain. Ya. Itu dalil Quran dan hadis, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau masih menambahkan lagi dalil yang berikutnya, wa fihi aidan anhu, wa fihi, dan di dalam Sahih Bukhari juga, anhu dari dia, dari Abu Hurairah juga, qala, beliau menuturkan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu. Idza kana fi'il syarat Belida. Ya. Kemudian jawabnya kana, ini juga kana. Nah, terus kana ini membutuhkan isim. Mana isimnya? Al-malaikatu. Al-malaikatu ini rofa, isimnya kana. Khobarnya mana? Khobarnya ala kulibab. Maka artinya begini. Idza kana yaumul jum'ah, apabila ada hari Jumat. Terus kana di sini, kalau karena di sini nggak perlu isim dan khobar. Karena di sini adalah fi'lun tam. Jadi idza yujadu yaumul jumu'ah, apabila ada hari Jumat, maka pada tiap-tiap pintu dari pintu-pintu masjid, kanal malaikah, ada para malaikat, yaktubunal awwala fal awwala. Mereka menulis siapa yang datang pertama kali dan seterusnya. Faida jalasal imamu, apabila imam telah duduk di mimbar, tawawus suhufa, mereka melipat catatan-catatannya. Waja'u yastami'una dzikra, lalu mereka datang mendengarkan khutbah, ya, nasihat. Kesimpulannya beliau terangkan, wahadihin nususu, nas-nas di atas, baik ayat-ayat Al-Quran dan hadis, adalah sharihatun, adalah sharih, jelas, terang-terangan, menjelaskan fi anal malaikata ajsamun, para malaikat adalah mempunyai badan berjisim, la quwa ma'nawiyatun, bukan sekedar kekuatan maknawi yang tersimpan dalam para makhluk. Sebagaimana dikatakan itu oleh para azzaihun. Nah, gitu. Terus wa ala muqtadhi nusus, berdasarkan nas-nas ini, maka kaum muslim berijma bahwasanya al malaikah ajsamun la quwa ma'nawiyah. Ikhwah rahimani wa rahimakum. Yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini menyelesaikan tentang al-iman bil malaikah, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, juga menambah iman kita. Sebagaimana 3 buah iman kepada malaikat yang kita telah bahas tadi. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhul waritha minna, wa ja'al sa'rona ala man dolamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.